Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat Mushola Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita orang yang beriman. Ketika kita menyadari bahwa sedemikian banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sejak sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita hingga detik ini, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di mushola yang sangat mulia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kenyataan bahwa detik ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang beriman, dan diberikan kesadaran serta kemauan untuk melaksanakan ibadah Jumat pada kesempatan hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang lalu sebulan penuh kita pun telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa kita tahun yang lalu untuk minta dipertemukan dalam bulan Ramadan pada 1444 Hijriah. Dan kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita bisa melewati Ramadan dengan selamat. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebatas maksimal kemampuan kita. Sebuah bulan yang didamba-dambakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang beriman, yaitu kita umat Islam. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah, yakni diberikan kepercayaan untuk mengabdi di pemerintah kota Samarinda ini. Baik kita sebagai pejabat maupun staf biasa, baik kita yang golongannya tinggi maupun golongannya rendah, baik kita yang PNS maupun honorer, sesungguhnya semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dititipin nikmat sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan, baik tanggung jawab di dunia di hadapan hukum dunia ini maupun tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah Ramadan yang sebulan lalu telah kita kerjakan hendaknya membawa bekas bagi kita di kehidupan di luar Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita telah dididik oleh agama ini dengan berbagai macam gemblengan. Yang pertama, kita dididik nilai tauhid. Kita semua dikuatkan keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah melihat dan mengetahui segala amal perbuatan kita. Dan dengan dasar tauhid inilah maka kemudian kita dimanapun berada, baik ramai-ramai maupun sendirian, tidak ada yang berani membatalkan puasanya meski hanya dengan meneguk setetes air yang ada di dalam mulut kita, yang jangankan orang lain, kita pun tidak bisa melihatnya. Lalu yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga dididik di dalam bulan Ramadan ini untuk peduli kepada sesama kita. Jadi tidak hanya hubungan kita kepada Allah yang kita tunjukkan dengan keimanan kita, dengan keteguhan kita, dengan kedisiplinan kita untuk menjalankan ibadah dengan disiplin, tetapi juga kita diajarkan oleh agama untuk memiliki kepedulian, bukan hanya dengan membayar zakat fitrah yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kita juga dianjurkan di dalam bulan Ramadan untuk banyak bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya.
Kalau yang ketiga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga dididik oleh bulan Ramadan untuk banyak-banyak menyambung silaturahmi, untuk banyak-banyak membina hubungan baik dengan sesama manusia dan menunjukkan kepedulian kita kepada sesama dalam rangka kita bersama-sama membangun diri kita, negeri kita, bangsa kita, bahkan membangun dunia ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka nikmat yang begitu besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini layak untuk kita syukuri. Supaya apa? Supaya nikmat ini Allah tambahkan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita pun diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecap nikmatnya ibadah Ramadan yang nilainya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Namun jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, maka Allah ancam kita dengan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambahkan kelezatannya. Tetapi jika kalian ingkar kepada nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah apa yang telah kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata, khususnya kita sebagai aparatur pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Yang pertama, nilai tauhid yang merupakan nilai kedisiplinan tadi kita terapkan dalam pekerjaan kita. Ada atau tidak pengawas, ada atau tidak atasan kita, kita tetap bekerja dengan disiplin, bekerja sesuai tupoksi yang diberikan kepada kita, dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa mencurangi atau mengakalinya. Lalu yang kedua, nilai kepedulian. Sebagai sesama pegawai, kita dituntut untuk peduli dengan sahabat dan kerabat kita, untuk peduli dengan atasan maupun dengan bawahan kita. Kita saling bantu dan saling dukung untuk mensukseskan pekerjaan kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa pekerjaan kita itu saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Dari pejabat yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi, dari pegawai yang PNS maupun pegawai yang honorer, semua memiliki tanggung jawab yang jika salah satunya tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan berpengaruh kepada pekerjaan yang lain, dan ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat Kota Samarinda, dan mana kita nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin pemimpin kita tidak tahu kecurangan kita. Mungkin pejabat-pejabat di atas kita tidak mengerti akan kesalahan-kesalahan kita, karena mereka juga manusia seperti kita yang matanya bisa ditipu, akalnya bisa dibodohi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung mereka, tidak mungkin kita bodoh-bodohi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil debu zarah, maka ia akan mendapatkan balasan dari kebaikan itu. Demikian juga ketika kita mengerjakan kejahatan, kecurangan, keculasan sekecil biji zarah pun, maka kita pun akan melihat hasilnya. Kaum muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah mengokohkan keimanan kita, meningkatkan kinerja kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebaikan dan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini izinkan saya kembali berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri saya sendiri. Mari kita sama-sama
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman inilah penyelamat kita dunia dan akhirat, dan ketakwaan inilah solusi bagi segala permasalahan hidup kita. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah mengatakan, wahai manusia, sungguhnya telah aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita. Bukan hanya solusi di akhirat, bukan hanya kemuliaan tertinggi di akhirat, tapi juga di dunia ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, baik itu masalah di pemerintahan, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah hobi sekalipun. Ketika kita kembalikan kepada ketakwaan, maka Allah janjikan kita akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Marilah kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita diteguhkan keimanan dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menggenggam jiwa kami, jadikanlah jiwa-jiwa kami sebagai jiwa-jiwa yang tenang di tengah segala pergolakan zaman yang menghantui kehidupan kami di masa sekarang ini. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan terjaga ketakwaan itu sampai kami menjemput ajal, meninggalkan dunia nanti. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah istri-istri kami sebagai istri-istri yang solehah, anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, yang membahagiakan kedua orang tuanya dan menjadi kebanggaan kami dunia dan akhirat. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang penuh berkah, kematian kami kematian yang husnul khatimah, dan kumpulkanlah kelak kami di surga bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, ya Rabb, kami senantiasa beribadah kepada-Mu dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.